Alhamdulillahil qail wa fi suratil Baqarah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qala anhu Abdullah bin Abbas fima yarwihi al-Imam al-Bukhari fi kitab sahih fi kitab Bad'il Wahyi. Qala radhiyallahu an kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fakana yalqahu kulla lailatin fayudarisuhu al-Qur'an. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu minar rihil mursalati wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pertama, jadi kalau membayangkan beragama itu, Bu, yang pertama harus di kepala kita itu beragama itu mudah. Tanamkan dulu di sini. Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wala yushada dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang memberat-beratkan diri dalam beragama kecuali dia yang kalah. Contoh, alum ibu pacak sholat berdiri, berarti sholatnya berdiri, wajib dia rukun. Amun ndak kuat berdiri, mana sholatnya? Duduk. Amun ndak kuat duduk, baring. Amun ndak kuat berbaring, isyarat. Amun lah ndak baca isyarat lagi, kalau lah disolati mudah. Jadi agama itu mudah, Bu. Gala agama itu sulit, itu karena kepala kita ini belum paham. Itu agama. Makanya Allah tuh menegaskan yang dalam Quran itu yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki untuk kalian itu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Nanti fenomenanya, Bu, kalau di kepala ini ibadah tuh susah, banyak alasan. Namun nak puasa nih, ngapo aku nih galak penyakit mah Ustaz puasa. Padahal kalau ida hari puasa seharian ndak makan biasa wae. Jadi uang yang di kepalanya agama itu sulit, nari banyak alasan untuk ndak beragama, tidak beribadah. Tapi kalau mudah, cara mudah, tidak baca ini, baca yang ini. Aja itulah salat tadi. Paham ya? Jadi agama itu mudah. Dan semua perintah Allah itu pasti mampu dilaksanakan, Bu. Mesti dilaksanakan. Tadi baca berdiri, tidak baca duduk, tidak baca duduk, baring, tidak baca baring, isyarat, lah tidak baca isyarat, sholat. Itu dulu. Itu dulu yang di kepala, Bu, sehingga kaget umpama suatu saat ibu kesiangan bangun, berarti tidak sahur. Pernah enggak ibu itu? Kuat enggak puasa? Masih.
Cuma kamu sahur lemak makan, cuma siang-siang jam 11 tuh mecah apa Nah terpikir nak mecah tadi, sakit perut tak? Sakit perut, kamu mikir mecah. Ngapo? Karena idak penuh kepala ini. Niatnya idak lillahi ta. Atau tanya dengan Pak Dokter, dengan Bu Dokter, tahulah itu kakek. Jadi agama itu mudah. Makanya Ustadz Imam itu Bu mempraktekkan Bu puasa itu misal makan nasi cuma buko. Kapan sahur Bu? Baju putih ini dengan kurma 3. Tidak mati, masih hidup, gemuk juga masih. Iya kan? Ini lah sahur banyak aja masih lapar tuh lah, karena pikirannya nak makan tadi. Satu agama itu Bu mudah. Allah menghendaki mudah, Nabi menghendaki mudah. Bayar zakat bagi siapa? Yang punya duit, yang tidak. Penesan baik Bu Kalau ada Bu, wong punya utang dengan ibu, tapi dia juga wajib bayar zakat. Mana yang didahulukan? Bayar zakat. Ini kan kalau bayar zakat utang dengan Tuhan. Kalau utang biasa ini utang dengan sesama jamaah nih, mana yang didahulukan? Salah kau. Yang nak dibayar dulu utang dengan manusia nih. Kalau gara-gara bayar utang dengan manusia, duit tidak cukup lagi senisab, tidak wajib zakat. Lemak tak agama nih? Lemak. Cuma sekarang ada yang bergaya Bu Saya nia nyumbang yang sunnah-sunnah, utangnya tidak dibayar rupanya. Nah salah itu. Jadi agama itu mudah. Nah atas dasar agama itu mudah, persepsi Ramadan itu kita tiru Nabi mudah juga Bu. Nah itu tadi hadis riwayat Imam Bukhari, itu kitab Sahih Bukhari, kitab pertama namanya Kitab Bad'il Wahyi. Mak manonian Bu, Nabi itu di bulan Ramadan kita tiru. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi ini adalah orang yang paling dermawan. Apa dia bahasa kamu dermawan tuh? Kalau bahasa 4 lawang apa dia bisi dermawan? Garang jo. Ya ada istilahnya tak di sini? Misal kalau wong Palembang, surah nian. Surah di wong Palembang itu kan dermawan. Kalau yang pelit bahasa Palembangnya apa? Apalah bahasa kamu? Kalau bahasa Palembang kan pelit, mendit. Pokoknya itulah getah basah. Jadi Nabi itu di bulan Ramadan wong yang paling dermawan, dan kedermawanan Nabi itu puncaknya di bulan Ramadan. Berarti Bu, kamu masuk bulan Ramadan tuh pikirannya apa? Nak jadi wong pelit apa jadi wong dermawan tadi? Nah jadi pribadi muslim di bulan Ramadan dermawan. Jadi sebetulnya yang dulu dipraktekkan nenek-nenek kita dulu itulah benar. Biasanya dia buat apa misalnya, nak buku apa misalnya, adalah ngantai tetangga walaupun dikit. Nah itu terjemahan dari hadis ini Bu. Ini kapan hidup kota kan mulai hilang itu. Nah jadi di bulan Ramadan itu kalau secara pribadi Rasul ngajari jadilah manusia yang pertanyaannya, ibu-ibu ini nak bersedekah nunggu sugih apa tidak? Apa sugih dulu baru nak dermawan? Kira-kira amun kau ngatakan nunggu sugih baru sedekah, berarti kau ngundang Ustadz Imam pakai Ustadz tanggal sekian aku nak ngumumkan akulah sugih. Heda. Sejak zaman Nabi wong bersedekah itu bukan masalah sugih dengan tidak. Ada wong sugih tapi tidak galak. Ada wong yang biasa baik tapi
Kenapa Ustaz? Karena Rasul mengatakan as-sadaqatu burhanun. Sedekah, ibu-ibu yang galak bersedekah bu, kata Rasul, itu tanda ibu itu imannya benar. Lihat bu, yang bisa, kan kita ini secara manusia senang dengan harta tak? Senang. Berat tak ngelepas harta tuh? Berat. Makanya galak wong ribut dengan dulur dewek tentang harta tuh. Berarti kita senang dengan harta. Apa yang menyebabkan wong pacak melepas harta? Allah. Karena Allah perintahkan kita tuh tunduk. Nah gitu ya. Nah bu, ngapo Nabi di Ramadan disebut dermawan? Karena dari dermawan inilah ibu pacak melaksanakan perintah-perintah yang lain. Taruhlah di puasa kamu peduli dengan coba bener dak secara berislam bu, kalau kita nih kekenyangan makan buko tapi tetangga kita kelaparan, boleh dak dalam Islamnya itu? Hidangan kamu lengkap di rumah ini, tapi tetangga kamu untuk buko lagi dak kati, bener dak agama ini? Itu yang harus kamu tahu. Jadi Rasul mengatakan idaklah sempurna iman seseorang dia kekenyangan tetangga. Nah, itu. Jadi kemanusiaan bu, Islam itu, makanya bu, Islam itu kamu boleh cari tanya dengan Ustaz Fiksi, dengan Ustaz Tajudin cari dalil di Islam pahala yang besar itu bu selalu bekai dengan wong lain. Ustaz Imam lah gemuk mak ini sholat dewean berapa pahala? Dewean sikok kan, sikok derajat kan. Nah, kalau aku jawab 27. Jadi dalam Islam amal yang dewean itu kecil pahalanya, tapi yang dia ada kaitan dengan wong lain dia pahalanya besar. Makanya tatkala kamu berinfak dengan wong lain, apa kata Quran? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Pahala ibu berinfak dengan uang dilipat gandakan oleh Allah 700 kali. Amun makan dewek ya dewek itulah bu. Nah, jadi pertanyaan apa tadi? Nunggu sugih apa tidak nak berinfak? Berarti Ramadan kagak berinfak dah? Berinfak pasati tetangga bu. Nah, Ustaz Imam itu sejak kecil bu diajari oleh bapak aku untuk ngantarkan njuan ke tetangga itu. Antarkan ini ke sana. Tapi diupaya aku bu, diupaya untuk antara ke sana. Nah, jadi bu, pribadi Ramadan itu pribadi yang dermawan. Apalagi kamulah haji. Ada yang lah haji belum sini? Coba ngacung yang lah haji. Ya usah takut, tidak nak ditanya dah. Siapa? Perhati siapa yang misal yang sebelum haji agak pelit, sebelum, tapi setelah haji tidak lagi pelit, itu tandanya mabrur. Tapi kalau sebelum haji pelit, setelah haji tambah pelit, itu bukan haji mabrur, hajinya mabur. Mabur, hajinya kabur. Nah jadi Imam Nawawi ditanya apa dia mabur itu? It'amut ta'am. Jadi kamu bu, kita nih kalau punya akhlak galak ngenjuk makan tetangga itu tanda keimanan bagus. Kalau kamu haji tandanya hajinya mabrur. Seringan bu, tetapi surah Al-Man'un itu berat. Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama?
fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyuruh wong, tidak memotivasi masyarakat untuk nunjuk makan fakir. Maka peduli dengan anak yatim dan fakir miskin itu melepaskan kita dari kita dicap sebagai pendusta agama. Nah, Ramadan itu jadikanlah bukti kita bukan pendusta agama, tapi kita maka nanti dengan sifat yang kamu tidak pelit itu bayar zakat. Yang di depan saya ini bayar zakat tak? Abu, kalau pajak kan ada bulan pajak ya. Ibu-ibu pula punya bulan zakat tak? Kamu ada tak yang punya simpanan emas 85 gram? Jangan ngomong dak kate hilang kage. Kalau punya simpanan duit seharga 85 gram, atau punya simpanan emas harga 85 gram, atau perak seharga 85 gram emas, nah itu saran Ustadz Imam menjadikan bulan Ramadan bulan zakat. Itu zakat tahunan. Yo, yang zakat tahunan kan duit, zakat emas, zakat tahunan, deposito. Jangan kakek lepas baik. Nah, maka pribadi yang pertama Bu, menjadi manusia yang maka jangan sampai masuk Ramadan tuh jadi pelit. Tiap hari ngenjuk bukuan baca, tidak harus banyak, tidak. Apa hadis Sahih Muslim? Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Itu artinya Bu, kalau kamu masak daging berkuah, banyak kuahnya. Jadi kalau nginjuk tetangga, kuahnya be. Dah, cara daging dikit tentu berbagi lah Bu. Dagingnya dikit, tak apa-apa. Yang penting kuahnya. Perhatikan Bu, perhatikan hadis ini Ustadz Imam tidak terlalu paham hadis ini Bu, sampai muncul sekarang ibu-ibu yang tidak baca masak. Ya, hadis ini dulu Ustadz tidak paham tak Bu, ngapalah Rasul nyuruh banyak kuah. Sampai sekarang muncul banyak ibu-ibu muda tidak baca masak. Ada tidak sekarang? Tidak tahu kalau Bu Biksi baca masak tidak Ustadz Ajuddin? Alhamdulillah. Jadi masih nurun ilmu tahun baca masak. Amun di Palembang ini banyak ibu-ibu yang pinter masaknya pakai jari Bu. Goput. Goput Kapan suaminya nak makan apa? Ngetik-ngetik apa namanya? Ngetik-ngetik handphone Sekarang kunjuk tahu bagi ibu yang pinter masak, lalu masakan ibu itu lemak kuahnya tadi. Memang isi dagingnya memang dikit, memang dagingnya dikit Ustaz. Ngasih tadi apa tadi? Banyak kuah. Kapan daging habis? Bagi ibu-ibu yang tidak baca masak kira-kira? Bukan kuah jadilah, tinggal beli daging. Masukkan ke. Nah itu. Dulu dah ngerti dah Ustaz Imam rahasia hadis ini, sampai muncul ibu-ibu yang tidak baca masak. Nah sekarang berarti berterima kasih dah ibu-ibu yang tidak baca masak tadi. Berterima kasih. Cuma dulu ada yang ngenjuk kuah baik. Iya, karena dulu masih baca masak galau. Sekarang muncul. Makanya Bu sekarang rumah makan di Pindang di Palembang itu, kalau ada uang beli pindang atau apa namanya ayam goreng, baliknya digawai kuah pindang Bu, entah pindang umak, entah pindang, cuma itu rahasia hadis Rasul itu Bu. Nah, jadi tidak apa-apa ngenjuk tanggo dagingnya dikit tapi kuahnya tapi yang lemah nah, jadi satu menjadi pribadi yang
Tidak harus nunggu sugi. Ada Quran itu bu, cerita Quran memuji Fatimah dengan Ali. Itu dalam surah Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Itu bu, sebab turun ayat ini, Imam Ali dengan dengan istrinya Fatimah ini masakan itu dibagi 3. Baru masak yang sepertiga bu, datang wong miskin, minta. Padahal dak katik lain bu, diunjukkanlah oleh Imam Ali yang sepertiga tadi. Masaklah sepertiga yang kedua. Kapanlah masak yang kedua ini, datang puluh anak yatim, diunjuk ke pulau ke dia. Datang ketiga, dimasak bagian ketiga, datanglah wong yang ditahan wong minta. Akhirnya ketiganya diunjuk ke wong. Padahal Ali dengan anaknya, dengan suami, dengan bininya belum makan bu. Akibat dia berinfak 3 kali, maka dia malam itu tidak makan. Turun ayat ini bu. Ayat ini Allah memuji Imam Ali dengan bininya Fatimah yang berinfak padahal dia butuh. Nah, kunjuk tahu bu tingkatan infak kamu di Ramadan Kalau kamu wong soge berinfak itu biasa. Dasar memang ada. Satu. Yang kita kedua bu, kamu berinfak, sebetulnya yang kamu infakkan tuh kamu senang. Kamu butuh. Tapi masih ada yang lain. Yang kamu senang ini, kamu infakkan, itu juga terpuji, level 2. Nah yang paling tinggi itu yang kejadian Ali tadi. Sebetulnya kita tidak punya lain, tapi kecuali itu. Nah kamu mendahulukan saudara kamu yang lain. Nah, itu infak paling tinggi. Maka Quran selalu menyebutkan, wa atal mala ala hubbihi. Orang yang berinfak padahal dia sebetulnya senang dengan yang diinfakkan itu, butuh dengan yang diinfakkan itu. Nah kalau kita kira-kira kita buat bukuan bu, ngenjuk sebagian, level yang mana itu bu? Ya level yang kamu ada, terlalu ngenjuk sebagian kepada wong lain. Kebaikan bu, bukan tidak baik. Tapi jangan selama 30 hari itu tidak pernah ngenjuk tetangga jangan. Apa tiap hari Ustaz? Kalau ada boleh. Ini cara Ustaz masih bujang. Saya ditugaskan dakwah ke Manggar bu. Tahu Manggar tak? Itu kecamatan paling ujung timur Pulau Belitung. Terus aku ini diinapkan di rumah seorang kepala sekolah. Setiap jam 5:30 sore, bapak kepala sekolah ini pergi ke masjid. Ngawak rantang, tahu rantang bu? Nah rantang isinya tuh yang paling bawah isinya pisang goreng, pucuknya kopi, pucuknya lagi teh, pucuknya gula. Terus ngawak rantang sikok, ngawak tremos air panas tuh bu. Kutanyalah dengan anaknya, bapak nak kemana? Itulah gawe bapak selama 30 hari Ustadz, bulan Ramadan. Dia selalu ngawak cak itu ke masjid. Pertanyaan bu, kalau uang nunggu buka di masjid itu uang puasa dak? Cetong puasa. Modalnya apa tadi? Gula, teh, kopi, pisang goreng. Tapi itu kan mengamalkan hadis apa bu? Barang siapa yang ngenjuk bukuan wong yang berpuasa, dia dapat pahala sama dengan yang puasa. Sederhana, tidak harus kaya, tidak harus kaya. Jadi jangan sampai kita ini berpikir, oh, tapi aku ini tidak suki Ustaz, mana aku nak berinfak? Tidak nunggu suki. Makanya ada istilah bu, bersedekah itu mengiris sebahagian ego kita, mengiris sebahagian liur kita. Paham Itu yang untuk kemanusiaan itu bu, ya.
memuliakan wong lain dengan memberikan maka. Yang kedua kata hadis tadi apa? Fayudari suhul Quran. Maka yang kedua jadikan Ramadan itu bulan Quran. Ibu-ibu kalau Ramadan khatam Quran enggak kamu? Khatam yang kroyoan apa dewean? Tidak ngaku baik kroyoan apa-apa. Yang dewean? Amun dewean aku nanya, ada berapa surat di Quran itu? Quran kamu ada berapa suratnya? 140? Yang punya kamu? Nah lain caknya Quran kita nih ya. Quran itu 114 Nah kalau kamu tidak baca, tidak pernah ngatamkan Quran, kakek tidak tertibu kalau Quran itu 114 surat. Ini pernah kejadian ibu, seorang menteri di Indonesia nih, tapi jangan pingin, aku masih kecil loh. Ada menteri datang ke pesantren, ketemulah budak betino umur 17 tahun. Budak betino umur 17 tahun ini hafal 30 juz. Ditanyalah oleh Pak Menteri tadi, Bu, hafal berapa nak? 30 juz. Apa jadi Pak Menteri tadi? Berapa juz lagi? Bingung tak budak tadi? Mungkin pikir budak tadi, Bu, aku nih rasaan lalu 30 juz aku hafal, masih tanya juz berapa lagi? Apa juz jambu, apa juz apa? Itu kan bukti awaklah pejabat kau tak tahu kalau Quran itu 30. Maka saran Ustaz satu, kamu yang nak model tadarusan bersama boleh Ustaz? Boleh. Cuma kalau baca di rumah, Bu, di rumah kita tuh bacalah, Bu, Quran itu khatam 30 juz dewean, terserah cara, Bu. Kan kita ini ada 5 waktu sholat, Bu, kalau kita bertarget sebulan khatam berarti sehari berapa? Sejuz. Kalau kita bagi 5 kali surat fardu berarti sekali baca setelah sholat kira-kira 1/5 juz kan. 1 juz itu berapa halaman? 20. Berarti kalau dibagi 5 4 halaman, berarti ibu baca 2 lembar Quran. Nah itu khatamlah sebulan sekali. Makanya sebetulnya tingkatan, Bu, mudarasah Quran itu 1, Bu. Ibu-ibu ini ada enggak yang masih salah baca huruf Arab? Ustadz Imam lagi banyak, Bu. Nah 1, kalau kamu yang hurufnya masih keliru, belajarlah membenari huruf. Ngapa Ustadz? Baca Quran ini sebetulnya, Bu, kalau hurufnya tertukar artinya berubah 180 derajat. Ada yang hafal surah Alhaakumut Takatsur enggak kamu? Kita bareng-bareng, Bu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun thumma saufa ta'lamun kalla lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma ainal yaqin thumma. Pertanyaan aku, latus alu atau latus alu? Atau a? Nah, kan lain-lain Qur'annya. Latus a, hamzah. Latus alunna yauma idzin. Perhatikan, Bu, itu yang benar, Uang yang tidak terti ini bukan lagi di Empat Lawang. Ustadz dengar ini, Ustadz dengar uang imam di Palembang.
Harusnya dibaca latus alunna hamzah. Tapi dibacanya pakai cak khusyuk itu, nak cak fasih. Latus alunna. Berarti hamzah ganti. Tahu artinya? Kalau soal itu artinya apa? Kalau hamzah latus alunna artinya sungguh kalian akan dimintai pertanggung. Jadi latus alunna artinya sungguh kalian akan dimintai pertanggung. Kalau diganti ain tadi cak fasih ini kan latus alunna. Soal tahu artinya, kalau soal pertanggungjawaban atau pertanyaan. Kalau diganti ain soal, ada yang tahu? Batuk, cak Ustaz Imam batuk tadi nah. Jauh dah artinya? Jauh. Jadi ibu-ibu yang jadi ustazah, kamu ngajari wong huruf bener tuh pahalanya besar. Makanya Bu, meskipun kita lah tua, kalau belajar dibeneri, alhamdulillah, jangan marah belum. Aku nilai ustazah, masih salah. Jangan. Ini kejadian Palembang. Aku tidak nyeritakan kejadian Patlawang, kamu teh. Kejadian Palembang. Ada suami istri Bu, punya lembaga tahfidzul Quran di Palembang. Suatu hari, Ustadz, tolong simak ke bacaan aku dengan wong rumah aku. Karena dia punya lembaga penghafal Quran, Bu. Payu. Kapan ku dengarkan, kunjuk tahu ini salah. Ini salah. Ini salah. Protes dia, Bu. Ngapa dengan Ustaz salah galong? Lupa mana itu? Dengan yang hafid itu tidak salah Ustaz. Lah sudah, tidak usah minta dibeneri aku. Ayo, supaya tidak salah tadi kan, minta dibeneri aku jika kamu tidak salah tadi. Ya tidak usah, aku nak dengan kau. Nah, kalau dengan aku, setahu aku salah. Sama juga ada bini Ustaz Imam, Bu. Bini Ustaz Imam ini dokter, Bu, bukan ustazah. Dia dinilai gurunya mumtaz. Mumtaz itu bacanya berarti bagus, Bu, ya, istimewa. Suatu saat minta dikoreksi suaminya, ya, payo, ini salah aja gitu. Ngapa dengan Nabi salah galau ini? Ya sudah, kalau kamu nak bener galau dengan ustazah kamu yang bilang bener galau. Jadi Bu, ada ungkapan bahasa Arab itu fauqa kulli dzi ilmin alim. Ustaz Imam tuh punya guru Quran, itu orang Pakistan, hafal Quran belum 10 tahun umurnya, Bu. Jadi dia sambil jalan, sambil beraktivitas apa-apa dia mereview Quran itu, memurojaah. Aku kalau baca Quran dengan dia jadi budak TK, Bu. Digerbrak meja. Salah. Yang mana Ustaz? Ketebalan huruf. Nah itu. Bukan jadi idhar ifanya lagi yang salah. Ketebalan. Ketipisan. Nah itu, Bu. Jadi tidak ada ujung dari baca Quran itu semua kita. Kalau diperiksa oleh yang lebih pintar pasti ketahuan salahnya. Dak apa-apa Ustaz? Dak apa-apa. Lain namanya belajar. Nah. Satu kalau yang bacaannya belum benar, lancarkan bacaan itu menjadi pribadi Quran di bulan Ramadan. Kalau yang lah pinter Mama Ustaz, kamu yang sudah lancar belajar Qurannya, nah belajar dengan Ustazah Fiksi, mulailah baca tafsir. Yang pendek-pendek baik ada tafsir Al-Muyassar. Ngapa Ustaz? Kamu yang jadi ustazah, kalau ngomong Quran maksudnya ini, tolong itu dari ahli tafsir. Ngapa Ustaz? Karena kita bukan ahli tafsir. Paham dua ini untuk pribadi ya. Satu, jadi pribadi dermawan. Dua, ya dekat dengan Al-Quran. Ibu-ibu kalau baca Quran di rumah apa di masjid? Jangan di masjid baik. Rasul mengatakan rumah yang tidak dibacakan di situ Quran kuburan. Makanya kalau kuburan biasanya ada belis-belisnya kan? Ya. Iya Bu, itu kejadian dengan Ustadz Imam.
Umma aku ini diganggu jin di rumah aku, Pak. Kurukia, ku bacakan surah Al-Baqarah, minggat. Tidak lagi dia ganggu. Akhirnya ku tanya dengan dulur-dulur aku, kamu ini tidak pernah baca Quran di rumah? Iya mas, tidak pernah. Nah, jadi belis galau kau ini juga. Makanya belis datang ke rumah ini ganggu. Itu hadis Nabi, Bu. Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran jadi kuburan. Jangan terkeliru. Di kuburan baca Quran, di rumah tidak. Nah kembali. Maka jadi pribadi ahlul Quran. Nah yang ketiga yang aku sampaikan adalah hadis Nabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Aqama lailahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu wa shadda mi'zarahu. Nabi itu kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan mengencangkan sarung. Itu maksudnya minta maaf kalau suami istri mengurangi hubungan suami istri. Itu maksudnya. Shadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan itulah yang disebut dengan i'tikaf. Ada enggak di kita yang lah ada i'tikaf di masjid dusunnya? Istri Nabi itu i'tikaf, Bu. Ya, i'tikaf. I'tikaf itu sunnah. Kalau kita menghidupkan, kakek diikuti oleh anak cucu, pahala kita ngalir sebagai orang yang mempelopori menghidupkan sunnah i'tikaf. Maka Bu memperbanyak ibadah di malam hari. Tapi disebut sholat apa kalau yang malam itu? Sholat tahu dah arti tarawih itu apa? Ini bahasa Arabnya mirwaha, karena dia yurawih. Ibu-ibu kalau sedang banyak keringat kena kipas, mana rasanya? Itu ya sebetulnya sholat tarawih itu, Bu, tidak monoton terus, tidak. Habis sholat ngeteh dulu boleh. Boleh tidak kamu sholat bawa minum? Boleh. Di Masjidil Haram tuh apa? Banyu zam-zam. Boleh Ustaz? Boleh. Nah, maka sholat sunnah di Ramadan itu sebanyak ini boleh. Tapi kalau yang nak 8 baik boleh juga. Yang nak 2-3 boleh. Pilih yang mana, Ibu? Nah, ini kejadian istilah Gus Dur, Ketua Muhammadiyah memuhammadiyahkan pusat NU. Itu cerita. Jadi ceritanya Gus Dur ngundang Ketua PP Muhammadiyah Pak A.R. Fahrudin ngimam sholat taraweh di Tebuireng. Tebuireng itu kan pusat NU. Kalau di NU berapa sholatnya? 23. Tapi A.R. Fahrudin itu baca ayatnya panjang-panjang, bukan yang kulhu kalau kapanlah 8 rakaat itu di jamaah NU ini, wah cukup mbah, lah capeknya. Jadi gimana? Sudah 8 aja, kita setelah itu kita titir. Kata Bagus Dur, NU termuhammadiyahkan dalam tarawih. Makanya di Palembang sekarang mau milih berapa? 8. Kunjuk tahu Bu Rasul sholat 8, tapi sejam. Ada wong sholat 23 setengah jam. Masjid itu saat imam di dusun 23, Bu. Satu saat jemaah ini protes, Bu. Mana kita nih punya kader kiai tapi di Palembang katanya. Jadi tolong imami kiai nganu kami, payo. Nak berapa? 23 itulah Ustaz. Cuma cara aku tidak ngebut ngimamnya, tartil baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Ustadz Imam kecil bu, saya SMP itu dulu diajari Kiai NU Akusa, seperempat jam 1 juz Ustadz Imam baca Quran. Ngebut tak kira-kira? Tak keruan ngebut Kapan ku imamin? Apa bu? Biasa 35 menit, 23 rakaat tadi. Kapan Ustadz Imam yang imam 1,5 jam. Apa uji wong dusun? Ai dengkul ada kuat katanya. Nah ya sudah, sholat sunnah itu tidak perlu diributkan. Kamu yang nak 8 boleh, yang nak 20, yang tidak boleh itu terburu-buru. Jangan sholat 2-3 tapi terburu-buru. Yang tidak akor lagi lah sholatnya 8 buru-buru loh. Nah maka bu, kata Rasul jangan kamu sholat ayam matok itu. Nah, kuat berapa Ustaz? Mana kuatnya? Ada kejadian kami dulu asik jadi Ustadz Imam dulu bu sekolah di Padang. Itu sekolah punya Menteri Agama bu. Kami ini yang Padang kebanyakan latar belakang Muhammadiyah. Jadi Ustadz Imam tuh jadi imam. Aku bilang kalau sudah 8 silahkan kakek kawan-kawan Muhammadiyah witir. Kami nak melanjutkan sampai 23. Sudah bu, setelah aku ngimam 8 aku mundur. Yang kawan-kawan Muhammadiyah witir. Udah selesai. Setelah yang Muhammadiyah selesai witir, yang NU lanjut lagi. Nah yang lama-lama NU tuh nyingok bu. Soalnya lemah yang 8 tadi. Nah makanya sholat sunnah itu tidak perlu diributkan bu. Kamu nak, Ustaz aku kurang sehat 8 baik jadi. Aku udah sehat udah 23 ayo. Yang penting nina. Jangan terburu-buru tuh. Nikmatilah sholat itu hubungan kita dengan Allah subhanahu. Nah dengan 3 ini bu, jadilah bu di Ramadan jadi pribadi yang dermawan, menunaikan segala kewajiban harta kepada Allah. Yang kedua, jadi pribadi yang dekat dengan Quran. Yang ketiga, pribadi yang beribadah sunnah semampunya, tidak harus. Nah, cuma ulama mengatakan cuma jangan kurang dari 8, berarti dengan witir 11. Makanya di luar negeri bu, seperti di Sudan, dia membedakan antara tarawih dengan sholat malam bu. Jadi tahajud dia tegak lagi dia. Jadi misalnya jam 10 balik dari tarawih, kakek jam 2 ke masjid lagi dia, apa tahajud dia. Jadi pokoknya gunakanlah selama Ramadan itu untuk sahrul ibadah. Jadi sahrul kemanusiaan, peduli dengan sesama muslim, sahrul tarbiyah, didik diri dekat dengan Al-Quran. Kalau yang belum lancar-lancar kelah, yang hurufnya masih salah, benerilah. Yang sudah bagus, belajarlah ningkat baca tafsir Al-Quran. Nah sekarang lah banyak terjemahan ibu bapak sekalian, jadi tidak ganti alasan lagi. 3 hal ini baik yang ingin kita sampaikan. Dan Ustadz Imam itulah bu yang Ustadz Imam melakukan kalau di Ramadan ya. Sedapat mungkin peduli dengan sesama muslim. Ini contoh baik. Hari ini sebetulnya jamaah tafsir Ustadz Imam di depan rumah tuh menyalurkan kepedulian dengan fakir miskin dengan paket sembako 150. Sebetulnya saya harus ceramah juga hari ini. Cuma aku omongkan akulah di 4 lawang ya, jadilah kau siapa ceramah terserah. Jadi oleh karenanya bu, 3 ini baik yang aku sampaikan, jadilah itu. Jadi sebetulnya dari itu bu, apa yang lah digawikan wong tua kita dulu di masyarakat itu tidak segalanya salah, tidak lah benar, tapi mungkin itu istilah-istilahnya tidak cak sekarang. Ngenjuk tetangga, peduli dengan tetangga, berzakat, baca Al-Quran. Cuma itu baik, yang baca Quran jangan cuma baca, yang mudarosah itu
amun baca ada sedikit pemahaman dari Al-Quran. Jadi nanti ngaji itu ada bekas dalam kehidupan rumah tangga ada, bekas dalam kehidupan bermasyarakat ada, bekas dalam kehidupan yang lebih besar juga ada. Dengan demikian insya Allah Ramadan menjadi Ramadan yang berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.